Aku akan menemuinya untuk terakhir kalinya. Duan Museng melangkah ke udara dan pergi. Sekali lagi, jantung si Wuya tersentak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata ini? Tak berani berpikir terlalu banyak, dia bergegas menuju paviliun selatan. Pan Zong, Zhou Jifeng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak butuh waktu lama sebelum si Wuya tiba di paviliun selatan. Ketika Yuan kecil melihat si Wuya, dia segera menghampirinya dan berkata dengan cemas, "Kakak ketujuh, kakak Yongning akan mati." Zhao Yue menarik Yuan kecil dan berkata, "Jangan khawatir, ketiga tetua sudah mengawasi." Dia menatap Yuan kecil dan berkata, "Adik kecil, jangan bicara omong kosong." Dalam situasi seperti itu, yang lain tentu tidak berani gegabah menyela. Si Wuya menatap pintu yang tertutup rapat. Ia hendak masuk ketika pintu terbuka dengan derit. Hua Wudao keluar. Hua Yuexing datang dan bertanya, "Bagaimana?" Hua Wudao menghela napas dan menggelengkan kepala. Pisau energi itu menusuk tubuhnya dan melukai organ dalamnya. Ayo kita persiapkan pemakamannya." Setelah mendengar kata-kata itu, orang banyak menggelengkan kepala dan mendesah. Mendengar kata-kata Hua Wudao, si Wuya tidak bereaksi sekuat yang ia duga. Sebaliknya, ia teringat Putri Yongning yang bunuh diri dengan pedang energi saat pertempuran di kota provinsi Liang. Yongning cerdas. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak melangkah maju, Liu Bing atau Xiang Lai akan menggunakannya sebagai sandera. Oleh karena itu, ia melangkah maju dan menahan Xiang Lai, memberi si Wuya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Begitulah cara si Wuya melancarkan serangan diam-diam terhadap Xiang Lai berhasil. Agar tidak menjadi beban bagi si Wuya, Yongning memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kadang kala si Wuya berpikir bahwa dirinya bodoh, naif sampai pada titik kebodohannya. Bukankah lebih baik tinggal di istana dan menikmati hidup? Mengapa mereka harus terlibat dalam perselisihan dunia kultivasi? Pintunya terbuka lagi. Kali ini giliran Pan Litian. Ekspresi wajah Pan Litian masam. Ekspresi Pan Litian juga tampak tidak terlalu baik. Ia mengangkat labu anggur di tangannya dan meneguknya dalam-dalam. Zhao Yue melangkah maju dan bertanya, "Penatua Pan, bagaimana situasinya?" Zhao Yue adalah kakak perempuan Yongning. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pan Litian menggelengkan kepala dan mendesah. "Aku sudah menyuntikkan separuh ki primalku ke tubuhnya, tapi aku tidak bisa menyembuhkan lukanya. Berdasarkan lukanya, kurasa dia sudah memutuskan sejak lama. Tidak ada alasan baginya untuk mati seketika, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia lebih suka menanggung penyiksaan yang panjang hanya untuk melihat akhir dunia." "Pan Tua, jangan menakut-nakuti kami seperti itu. Apa benar-benar tidak ada cara lain?" tanya Pan Zong. "Apakah aku terlihat seperti pembohong?" kata Pan Litian. Yuan kecil menarik ujung jubah si Wuya dan berkata dengan nada berbisik, "Kakak ketujuh, mari kita mohon pada guru. Aku yakin dia punya cara untuk menyelamatkan kakak Yongning." Telinga Pan Litian tajam. Ia menatap Yuan kecil dan berkata, "Bahkan seorang elit Buddha 8 daun pun tak akan mampu menyelamatkannya, apalagi Master Pavilion." "Apa maksudmu?" Pada saat ini, Leng Luo keluar dari ruangan. Sebelum Pan Litian sempat berbicara, Leng Luo berbicara terlebih dahulu. Leng Luo berkata, "Penatua Pan dan Penatua Hua ada benarnya." Yang lainnya menatap Leng Luo. Dia berada di puncak daftar hitam 300 tahun yang lalu. Tentu saja, kata-katanya sangat berbobot. Leng Luo melanjutkan, "Pisau energi gadis kecil ini agak aneh. Sepertinya telah diracuni dan merusak organ dalamnya. Sulit untuk menyadarinya pada awalnya, tetapi akan sulit untuk mengobatinya ketika meletus. Sekte Buddha memiliki 3 metode penyembuhan, tabut keselamatan yang maha pengasih, cermin terang, dan cahaya Buddha. Tak satu pun dari metode ini yang dapat menyembuhkan gadis kecil ini." Si Wuya menghampiri Leng Luo dan bertanya, "Apakah tidak ada jalan lain?" "Apakah tidak ada jalan lain?" Leng Luo menggelengkan kepalanya. "Kau murid ketujuh Paviliun Langit Jahat. Orang pintar seharusnya mengerti apa yang kami katakan. Kalau kau tidak percaya, kau bisa masuk dan melihatnya sendiri."
Leng Luo minggir. Siapakah yang berani meragukan perkataan ketiga tetua paviliun tua? Yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Para murid paviliun langit jahat memiliki kesan yang baik tentang Yongning. Mereka tidak akan tinggal diam dan melihatnya mati. Kelopak mata si Wuya berkedut. Yuan kecil berkata lagi, jika aku bilang Tuan bisa melakukannya, Tuan bisa. Ayo, kita pergi dan memohon pada Tuan. Hua Wudao mengangguk saat melihat kegigihan Yuan kecil. Lebih baik Master Paviliun mencobanya. Meskipun peluangnya kecil, kita tetap harus mencobanya. Anda ada benarnya. Kepala Paviliun ahli dalam bahtera keselamatan Buddha. Sekalipun dia tidak bisa menyelamatkannya, dia seharusnya bisa menstabilkannya. Panlitian berkata, apakah menurutmu Kepala Paviliun terlalu banyak urusan? Jangan membuat masalah lagi. Lagi pula, Master Paviliun itu sudah tua. Mengapa ia menyia-nyiakan ki primalnya untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang tadi kenalnya? Mungkin, ia bahkan bisa terbunuh. Setiap ons ki primal sangat berharga bagi seseorang yang mendekati akhir hayatnya. Yang lainnya masih berdiskusi di antara mereka sendiri ketika sebuah suara bermartabat terdengar dari belakang mereka. Benar-benar ribut, benar-benar skandal. Yang lainnya melihat ke arah suara itu. Mereka melihat Lu Zhou berjalan mendekat dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya serius, dan suaranya menggelegar. Salam, Master Paviliun. Salam, Guru. Keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Lu Zhou berdiri di depan yang lain. Ia melihat sekeliling dan melihat si Wuya. Ia sedikit mengernyit. Paviliun Selatan adalah tempat penting. Beraninya seorang pengkhianat masuk. Si Wuya ketakutan. Ia buru-buru berlutut dan berkata, saya mohon, Tuan, selamatkan dia. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Berlututnya si Wuya membuat orang-orang di Paviliun Selatan terdiam. Orang lain tidak bisa ikut campur dalam urusannya, dan mereka juga tidak bisa ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Duan Museng berjalan mendekat. Ia berlutut dan berkata, Tuan, sayalah yang membebaskannya. Putri Yongning telah berjasa padanya. Saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya ingin mereka mengucapkan selamat tinggal. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ia mengalihkan pandangannya ke yang lain. Ia sedikit terkejut melihat ekspresi si Wuya yang menyedihkan. Ia tidak menyangka si Wuya akan tersiksa seperti ini hanya karena soal-soal matematika. Jelas terlihat betapa keras kepala si Wuya. Lu Zhou memandang ketiga tetua paviliun usia tua dan bertanya, bagaimana situasinya? Hua Wudao, Leng Luo, dan Panlitian menjelaskan diagnosis mereka kepada Lu Zhou. Setelah memahami situasi dasar, Lu Zhou mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia sekarang memiliki 2 kartu penyembuhan kritis dan 2 kartu penyembuhan kritis yang diperkuat. Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Hanya saja, orang tua ini tidak akan menyelamatkannya hanya karena aku mengatakannya. Apakah kau memohon padaku? Tanya Lu Zhou. Si Wuya bersujud dan berkata, saya mohon, Tuan. Sekalipun hanya ada secercah harapan, Anda harus menyelamatkan nyawanya. Beri aku alasan untuk menyelamatkannya, kata Lu Zhou. Perkataan Lu Zhou tidak hanya mengejutkan si Wuya, tetapi juga mengejutkan yang lainnya. Berdasarkan hubungan kita sebagai guru dan murid, aku sudah sangat bermurah hati dengan membantumu menyelesaikan pengepungan Provinsi Liang. Lagi pula, kau telah mengkhianati sektemu, dan kau masih memperlakukanku dengan sikap seperti itu. Jika aku tidak punya harga diri, bagaimana aku bisa menghadapi diriku sendiri di masa depan? Si Wuya bukan orang bodoh. Tentu saja, dia mengerti maksud gurunya. Menggunakan alasan Tuan, ini sama saja dengan menamparkan mulutnya sendiri. Namun, tampaknya tidak ada alasan lain. Setelah memikirkannya sejenak, si Wuya bertanya, apa yang harus saya lakukan agar Anda mau membantu, Guru? Lu Zhou tidak langsung menjawab pertanyaannya. Ia malah berjalan menuju kamar Putri Yongning. Yang lain pun memberi jalan untuknya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ketiga tetua sudah bilang tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Kalau begitu, percuma saja kau memohon padaku. Setelah mengatakan ini,
Lu Zhou mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Si Wuya segera bangkit berdiri dan mengikuti mereka dengan hormat. Dia memasuki ruangan. Yang lainnya hanya bisa menunggu di luar. Berjalan melewati layar dan memasuki ruang dalam, Zhang Xuan melihat Putri Yongning dengan mata tertutup rapat. Wajahnya pucat dan bibirnya pecah-pecah. Melihat ini, si Wuya mengerutkan kening. Pikirannya rumit dan tak terlukiskan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Apa yang kau lakukan sampai pantas mendapatkan pengabdian gadis kecil ini? Ketika si Wuya menatap Putri Yongning yang terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam rapat, dia merasakan seolah-olah ada perasaan tercekik di dadanya. Kenangan masa lalu terus berkelebat di matanya. Mengagumi pemandangan bersama, membaca puisi bersama, membahas masa lalu dan masa kini bersama. Mungkin ini ada hubungannya dengan pengalaman masa kecilnya, tetapi ia tampak benar-benar kosong dalam hal perempuan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berdua sudah cukup dekat saat itu. Saat ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Segala sesuatunya selalu tidak terduga. Di dalam tembok istana, banyak hal yang berada di luar kendali seseorang. Ia tak menyangka ia punya perasaan. Namun, ketika teringat Putri Yongning, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Bagaimana mungkin ia bisa menutup mata terhadap hal itu? Guru benar. Hak dan kebajikan apa yang dimilikinya hingga ia rela membuat orang lain mati untuknya? Lu Zhou berjalan ke arah tempat tidur dan memeriksa denyut nadinya. Sesaat kemudian, diagnosisnya selesai. Seperti yang dikatakan ketiga tetua, bila energi telah merusak organ dalamnya. Berdasarkan penilaian awalnya, jika itu adalah bila energi biasa, ia hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri. Namun, sepertinya bila energi itu juga memiliki efek korosif. Cedera yang terakumulasi tiba-tiba muncul dan bertambah parah, mengakibatkan hasil seperti sekarang ini. Lu Zhou berdiri dan mengelus jenggotnya. Dia masih bisa diselamatkan.